Saudara, menyambut pergantian tahun, kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dipercantik. Panggung utama telah disiapkan untuk menghibur warga. Bundaran HI terus dihias sebagai pusat perayaan syukur pergantian tahun di Jakarta. Total ada 8 titik perayaan disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Panggung utama telah siap, sejumlah musisi ternama akan tampil untuk memeriahkan perayaan pergantian tahun tengah malam nanti. Meski tanpa pesta kembang api, tahun baru di Jakarta akan tetap semarak. Wakil Gubernur DKI Rano Karno bilang akan ada 6 lokasi doa bersama yang masing-masing diisi menurut keyakinan yang berbeda. Ada 6 tempat, ya tiap titik dipimpin oleh masing-masing. Di sini Muslim, kemudian di Sarina beda-beda, artinya supaya ada perwakilan. Ya, tapi yang nggak bisa kita antisipasi cuaca. Makanya kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan hujan tidak mengganggu jalannya acara. Tapi ini menjadi bukan kekuasaan kita. Jadi sekali lagi, kalau persiapan ini udah mungkin 90% udah siap gitu. Seiring diberlakukannya malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night untuk kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta di malam pergantian tahun, Polda Metro Jaya mengimbau warga untuk menggunakan transportasi publik. Sementara untuk kendaraan pribadi telah disediakan kantong-kantong parkir seperti di GBK dan Monas. Kendaraan yang bisa memasuki kawasan Sudirman Tamrin hanya tim medis dan damkar. Kawasan ini akan mulai ditutup untuk kendaraan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka kembali pada pukul 02.00 dini hari keesokan hari. Parkir yang bisa digunakan seperti di Jalan Sudirman itu ada di GBK, kemudian juga di sekitaran Monas ada IRTI, kemudian beberapa titik lain yang memang bisa digunakan ataupun lazim digunakan pada saat masyarakat melaksanakan Car Free Day di hari Minggu. Yang nanti akan diizinkan masuk ke Jalan Sudirman Tamrin hanya teman-teman dari tim medis, ya, mobil ambulan, mobil damkar. Jelang malam pergantian tahun, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan. Polda DIY melarang pesta kembang api di malam pergantian tahun. Peningkatan arus lalu lintas yang masuk kawasan Malioboro juga sudah terlihat. Polisi dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di sepanjang kawasan Malioboro. Polda DIY telah mengeluarkan larangan pesta kembang api di malam pergantian tahun. Menyambut pergantian tahun, Candi Prambanan menggelar event tahunan yakni Suara Prambanan. Konser musik ini menghadirkan penampilan sejumlah musisi seperti Denny Caknan, Texni, dan Naikila. Siang ini persiapan terlihat di Kompleks Candi Prambanan. Panggung konser hingga zona makanan mulai disiapkan menyambut kedatangan penonton. Tahun ini konser Suara Prambanan memasuki tahun ketiga. Konser musik ini juga menawarkan pengalaman perayaan tahun baru di Kompleks Candi. Salah satu pusat perayaan pergantian tahun di Denpasar, Bali dihelat di objek wisata Garuda Wisnu Kencana. Menurut prediksi pihak pengelola, malam ini GWK akan dipadati 8.000 pengunjung. Meningkat lebih dari 100% di hari biasanya yang hanya sekitar 3.000 pengunjung. Musik dan pertunjukan laser menjadi pilihan dalam semarak GWK Bali Countdown. Demi kelancaran, pihak pengelola akan mengerahkan 300 personel petugas keamanan. Melihat suasana jelang perayaan pergantian tahun di Bundaran HI Jakarta dan Bali, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Andika Pratama di kawasan HI Jakarta dan juga Desi Indah Lestari dan juru kamera Jipayana di kawasan Denpasar, Bali. Saya akan ke Jakarta terlebih dahulu. Niko, seperti apa persiapan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Niko? Tampaknya di belakang Anda sudah terlihat persiapannya begitu mendekati acara ya?
Ya, suasana di Bundaran HI sore hari ini, Cynthia dan juga saudara, ini tampak menggelegar dari suara-suara di panggung yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk nantinya menyambut tahun baru 2026. Kalau misalnya kita bisa tunjukkan situasi terkini, Cynthia dan juga saudara, yang ditunjukkan langsung oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama, berbagai macam persiapan masih terus dilakukan, terutama cek sound seperti itu. Kita bisa lihat ada beberapa musisi lokal yang pada sore hari ini tampil untuk menghibur masyarakat yang mulai berdatangan hadir di Bundaran HI untuk merayakan malam tahun baru. Tentunya kalau misalnya kita bisa lihat, Cynthia dan juga saudara, situasi terkini terkait dengan arus lalu lintas ini di Bundaran HI masih belum dilakukan penutupan. Tentunya kalau nanti Pemprov DKI Jakarta ini akan melakukan penutupan jalan arteri termasuk di kawasan Sudirman Tamrin untuk nantinya diadakan perayaan malam tahun baru ini nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itu ya, ada beberapa penyesuaian seperti penyesuaian rute operasional Transjakarta yang bersinggungan dengan jalan yang ditutup. Ini nantinya rute-rute atau jalan-jalan Transjakarta tersebut, operasional Transjakarta, akan dialihkan ke jalur-jalur yang lain yang lebih sesuai dengan tujuan dari Transjakarta tersebut. Lalu kemudian ada sekitar 33 ruas jalan yang nantinya akan ditutup pukul 18 dan warga diimbau untuk menggunakan transportasi umum seperti LRT, lalu kemudian ada MRT, Transjakarta, yang mana kendaraan atau transportasi umum tersebut nantinya akan beroperasi hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang visual yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama ini menunjukkan situasi terkini arus lalu lintas dari arah Sarinah atau dari arah Tamrin menuju ke arah Bundaran HI. Ini masih terlihat ada pagar, Cynthia dan juga saudara. Tentunya nanti setelah pukul 18 waktu Indonesia Barat, pagar tersebut akan dibuka untuk nantinya masyarakat bisa lebih leluasa bersama-sama merayakan malam tahun baru di Bundaran HI Jakarta. Dan kemudian selain itu ada beberapa hiburan yang nantinya akan digelar oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada penampilan sejumlah musisi seperti ada The Massive, lalu kemudian ada Nmes, ada Mario Jola, kemudian ada band favoritnya penggemar Persija Jakarta, yakni Gondal Gandul, ini nanti juga akan hadir menghibur kita semua yang ada di Bundaran HI. Kemudian selain ada hiburan, Cynthia dan juga saudara, tentunya untuk menghormati saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatera, tentunya Pemprov DKI tidak memperbolehkan kembang api untuk merayakan malam tahun baru, namun nanti akan diganti oleh pertunjukan sinar lampu dan juga drone show yang akan menggantikan kembang api, nantinya juga turut memeriahkan malam tahun baru pada hari ini. Dan kemudian itu juga, selain itu nanti juga ada doa bersama yang rencananya dari 8 panggung yang disiapkan di Sudirman hingga Tamrin. Nanti ada 6 lokasi yang tentunya akan dilakukan doa bersama dengan lintas agama, dengan agama-agama berbeda. Tentu kalau misalnya tadi berdasarkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Rano Karno, di Bundaran HI ini nanti akan digelar muhasabah dan juga doa bersama yang dikhususkan untuk mereka yang beragama Islam, tentunya untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Dan tidak hanya itu, Pemprov DKI juga menggelar donasi, tentunya nanti akan langsung diberikan kepada korban bencana Sumatera. Untuk sementara demikian, Cynthia. Ya, Niko, jika memang sudah akan dibebaskan dari kendaraan di kawasan Sudirman Tamrin, bagaimana dengan kantong-kantong parkir? Jika tadi sudah disebutkan ada IRTI, ada juga di kawasan GBK, di mana lagi kantong parkir yang sudah disiapkan? Niko.
mendengar, Cynthia? Ya, terkait dengan kantong parkir, jika memang sudah dibebaskan dari kendaraan, di kantong-kantong parkir ini disiapkan di mana saja selain GBK dan kawasan Monas Irti? Ya, kalau misalnya terkait dengan kantong parkir, Cynthia dan juga saudara, ini ada beberapa perkantoran yang tentunya berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada beberapa perkantoran yang nantinya bisa digunakan masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya, untuk mereka nanti bisa merayakan tahun baru di 8 panggung yang tersebar di Jalan Sudirman Tamrin. Dan kalau dikhususkan di Bundaran HI ini tidak ada kantong parkir, tentunya masyarakat tetap diimbau, Cynthia dan juga saudara, menggunakan transportasi umum untuk bisa masuk ke dalam venue atau arena yang nantinya bisa digunakan bersama-sama untuk merayakan malam tahun baru. Seperti di belakang saya ini panggung Bundaran HI, tentunya panggung Bundaran HI ini tidak jauh dari stasiun MRT Bundaran HI. Tentunya masyarakat diharapkan bisa mengoptimalisasikan penggunaan transportasi umum untuk akses ke panggung-panggung yang nantinya bisa disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, Cynthia. Ya, Niko, kalau penutupan ini kan akan sesaat lagi ya, sekitar 1 jam lagi mulai ditutup. Penutupannya akan dilakukan di titik mana awal mulanya nanti, Niko? Ya, dari 33 ruas jalan, Cynthia dan juga saudara, tentunya penutupan skema jalan ini tidak jauh berbeda seperti penutupan seperti Car Free Day. Ini nantinya akan dimulai dari Bundaran Senayan. Itu nanti arus lalu lintas akan dialihkan, kemudian jalan dari Sudirman Tamrin ini akan kosong, kemudian kalau misalnya dari arah Tamrin sendiri nanti di kawasan Bundaran Monas tepatnya di kawasan Patung Kuda ini nanti akan dilakukan penutupan di kawasan Patung Kuda. Tentunya masyarakat yang ingin melewati kawasan Sudirman Tamrin diimbau kalau misalnya lebih dari jam 18.00 lebih baik melewati akses jalur yang lain untuk menghindari kepadatan. Tentunya nanti jam 18 waktu Indonesia Barat, tentunya masyarakat dari berbagai daerah, Cynthia dan juga saudara, tentunya akan masuk ke kawasan Sudirman Tamrin dan juga mulai memadati 8 panggung yang nantinya akan ada, dan tentunya untuk menghindari kepadatan dan juga antrian kendaraan, lebih baik menghindari kawasan tersebut apabila Anda ingin melewati jalan kawasan di Jakarta untuk malam tahun baru ini. Cynthia. Baik, dari Bundaran HI kita bergeser ke Denpasar, Bali di kawasan GWK. Sudah ada Desi Indah. Desi, bagaimana persiapan di GWK? Kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya ini menjadi salah satu pusat countdown pergantian tahun. Seperti apa persiapan malam ini di sana? Ya, selamat malam Cynthia dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di kawasan GWK Badung, Bali, Cynthia. Jadi ini adalah kawasan Badung, merupakan tempat wisata favorit. Dari tahun ke tahun di tempat ini memang terjadi lonjakan untuk countdown. Untuk hari-hari biasa, jika pengunjungnya hanya 3.000 orang, dan awal di Nataru kemarin itu sampai 5.000 orang maksud kami untuk pengunjungnya, dan untuk saat ini akan ada 8.000 orang yang akan mengikuti countdown malam pergantian tahun dari 2025 hingga ke 2026. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda, saudara, ini persiapan sudah dilakukan sejak kemarin dari pihak GWK. Jadi dari check sound hingga tenan-tenan yang ada di sini. Dan juga di sini juga ada persiapan tidak hanya konser musik, tapi ada juga parade budaya yang disediakan oleh pihak GWK. Dan ini saya akan tunjukkan semakin sore, saudara, itu akan semakin ramai pengunjung yang datang. Jadi ada dari akses pintu masuk hingga juga ada kalau yang mau menikmati snack-snack kecil yang ada di kawasan konser, itu juga disediakan oleh pihak manajemen. Tidak hanya itu, untuk saat ini keamanan tentu sangat dijamin oleh pihak pengelola, di mana keamanan ini akan dijaga 300 personil petugas keamanan dari Polda Bali akan menjaga untuk kondisivitas keamanan saat malam pergantian tahun. Dan ada yang unik nih,
adanya pelarangan kembang api secara nasional membuat pihak GWK mengadakan laser musik show pada sundown nanti di tepat di jam 00 Wita. Cynthia. Iya, Desi. Lalu seperti apa nanti siapa saja yang akan tampil pada malam hari ini? Dan apakah setiap warga ataupun pengunjung bisa langsung masuk atau bisa langsung masuk atau gimana nih? Ya, Cynthia, untuk dapat menikmati malam pergantian tahun di Garuda Wisnu Kencana ini memang ada tiket khusus yang diberlakukan untuk pengunjung. Dan siapa yang akan hadir? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Untuk saat ini di tahun 2025 ke 2026 ini akan ada beberapa musik lokal, yaitu seperti Lolo Tendepen, Navikula, Agung Kerto, terus ada juga ini yang band nasional yaitu Malik The Essential akan mengisi malam pergantian tahun di kawasan Garuda Wisnu Kencana ini. Dan yang menjadi menarik adalah kita akan menonton konser dengan megahnya dan elegannya patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, di mana nanti patung itu juga akan kena laser, jadi akan semakin membuat semarak malam pergantian tahun. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Desi Indah melaporkan langsung dari Badung, Bali, dan juga Niko Anggriawan melaporkan langsung dari kawasan Hotel Indonesia, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman, selamat merayakan malam tahun baru. Terima kasih.